Oke, untuk di pertemuan yang ketiga ini, kita akan menjelaskan siklus pemrograman CNC bubut yang pertama, yaitu siklus G90. Setelah kita bisa memahami pemrograman CNC bubut, baik kepala program, inti program, dan juga penutup program, berikutnya kita akan mempelajari siklus-siklus yang ada pada pemrograman CNC bubut, G-code standar, dan juga untuk pemrograman CNC bubut dengan kontrol Fanuc juga bisa menggunakan ini. Akan tapi misalkan Siemens ataupun Mazatron dan yang lainnya, ada beberapa kode penyesuaian agar siklus G90 ini bisa digunakan. Oke, untuk G90, siklus G90 itu sendiri adalah siklus pembubutan memanjang yang ketebalan penyayatannya diatur dengan penentuan diameter benda kerja untuk penyayatan lurus. Sehingga untuk G90 di sini digunakan untuk penyayatan lurus saja, sedangkan untuk kedalaman penyayatannya itu diatur dengan penentuan X atau diameter ataupun kedalaman yang kemudian ditentukan oleh seorang programmer. Nah, contohnya seperti ini untuk formatnya. Jadi untuk G90 di sana ditulis G90, kemudian X ini adalah kedalaman yang ingin disayat, Z ini adalah jarak yang akan ditempuh selama penyayatan, kemudian F ini adalah feedingnya. Jadi misalkan ya di posisi X ini ya ditarik ke posisi Z ini ya, dia akan kemudian terus berulang ya dengan adanya pengulangan X yang ada di sini nanti ya. Kita lihat untuk yang contoh yang sudah jadi, misalnya seperti ini. Sekaligus di sini kita akan mengulas ya program CNC bubut. Di sini ada kepala program, ini saya ringkas ya. Kalau sebelumnya saya berikan kepala program yang lengkap ya. Saya anggap sudah paham, kemudian di sini kepala programnya saya ringkas. Ya. Sebelumnya, sebelum T0101 saya kasih G28 U0 W0, tujuannya adalah pada saat tool berputar atau yang menunjukkan T0101 ini adalah tool ya, itu di posisi aman. Baru kemudian toolnya diputar ataupun dipanggil sesuai dengan tool yang akan kita pakai. Kalau di sini adalah T0101. Kemudian di sana ada G97 yaitu constant spindles. Jadi nanti untuk putaran spindle-nya tetap. Kemudian ada G98 untuk satuan dalam milimeter per menit. Ya. Kemudian berikutnya adalah S300. Ini menurut saya masih kurang tinggi ya untuk putarannya. Misalkan aja nanti silahkan ditentukan untuk spindle-nya 600 misalkan. Kemudian M03 ya, putaran spindle-nya searah jarum jam. Kemudian ini pendekatan nih ya, G0 X38 Z2, dia jadi pahatnya menuju ke diameter 38 ya. Di sini kan 38 nih diameter benda kerjanya. Kemudian Z2 di depan benda kerja, dan pada saat pendekatan ini coolant sudah dinyalakan ya, M8. Berikutnya siklus G90 ya, X37. Nah, maka pahat yang awalnya di X38 dia turun ke X37 ya. Dia turun 1 mili, kemudian bergerak menyayat sejauh Z negatif 60 ya. Dia menyayat sejauh Z negatif 60 ya ke sini ya. Kemudian dengan feedingnya misalkan ini 300, oke nggak masalah, asalkan tadi untuk S-nya kita ganti 600 ya. Nah, pada saat selesai satu blok ini ataupun ini yang X37 Z negatif 60, maka pahat akan kembali ke posisi ke sini ya, ke X38 Z2. Nah, kemudian dia turun lagi ke X36 ya, kemudian menyayat lagi sejauh Z negatif 60, naik ya ke X38, kemudian kembali ke Z2 ya, kemudian turun ke X35 ya, kemudian menyayat sejauh Z negatif 60,
naik ke 38, Z kemudian ke depan benda kerja dan seterusnya sampai dia menyayat berulang ya. Di diameter 33, 32, 31, 30, 29, 28 ya, sampai bentuknya nanti seperti ini. Dan di akhir siklus dia akan kembali ke posisi penempatan pertama sebelum siklus di sini X38Z2. Ya, baru kemudian di sana ini posisi bebas ya. Di sini saya berikan contoh agak sedikit beda ya, karena ini selesai menyayat langsung saya hentikan untuk coolant-nya, putaran spindle-nya, dan saya hentikan putaran spindle saya hentikan dengan M5, kemudian coolant-nya saya hentikan dengan M9, baru kemudian saya tarik untuk ke zero point ataupun titik nol benda kerja dengan G28 U0 W0. U itu mewakili sumbu X ya dalam arah inkremental, W mewakili sumbu Z dalam arah inkremental, kemudian program selesai. Nah, ini untuk contoh yang kedua, ini dengan siklus finishing gitu ya. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Untuk penjelasannya mirip sekali dengan sebelumnya, cuman di sini ada finishing ya. Setelah selesai, ini disisakan ini ya, di diameter terakhir disisakan 0,2. Kemudian di finishing ya, dia menuju ke X28Z1 ya, kemudian disayat sampai ke Z negatif 60. Ini programnya kurang standar ini ya, harusnya dinaikin dulu, baru kemudian dihentikan putaran spindle-nya, dihentikan coolant-nya, baru ditarik lagi. Nah, kemudian ini adalah contoh 3 merupakan tugas untuk kalian. Nanti dibuat juga dengan parameter cutting. Ya, tapi di sini sudah saya jelaskan dulu. Berikutnya nanti tinggal dikerjakan gitu ya. Contoh soalnya di sini adalah buatlah program modifikasi siklus G90 dengan tanpa proses finishing. Kemudian juga ada perintah untuk menghitung parameter cuttingnya, yaitu putaran spindle dalam RPM, feed rate dalam milimeter per menit. Kemudian bila material diketahui jenis materialnya adalah ST37, ya, CS-nya bisa dilihat di tabel. Nanti silahkan browsing ya. CS untuk material ST37 itu CS-nya berapa? Kemudian bila ditentukan tebal penyayatan tiap si potong atau FZ-nya adalah 0,3, maka nanti akan ditemukan untuk feedingnya berapa, putaran spindle-nya berapa. Kita lihat untuk pembahasannya. Ya. Di sini untuk pembahasan putaran spindle ya, N rumusnya adalah CS kali 1000 dibagi Pi kali D. Ini berawal dari rumus CS itu sendiri ya. CS itu rumusnya adalah Pi kali D kali N kali dibagi 1000. Sehingga untuk N-nya kita temukan rumusnya adalah seperti ini. CS kali 1000 dibagi Pi kali D. Ya. Nah, CS-nya setelah dilihat di tabel untuk material MS, ya di sini MS ya. Tadi kayaknya sebelumnya kita lihat materialnya adalah ST37. Oke ya, ST37 itu masih kategori MS ya, mild steel ya. Jadi boleh kita menggunakan ini ya, CS-nya MS. Ya, ditemukan dalam tabel CS-nya adalah 32 meter per menit ya, sehingga di sini ditulis 32 kemudian dikali 1000 ya, ini Pi, kemudian diameternya kita ambil di sini adalah diameter terbesar dari benda kerja gitu ya, yaitu 38, sehingga N-nya ditemukan adalah 268 rpm, nanti kita bulatkan menjadi 300 seperti itu. Kemudian untuk feed rate-nya ya, feed rate-nya itu rumusnya adalah Fz dikali dengan N dikali dengan Z. Fz itu sendiri adalah tebal penyayatan tiap sisi potong pahat. Kemudian itu adalah N ya, itu adalah putaran spindle yang sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Sedangkan Z itu adalah sisi potong pahat yang kita gunakan. Otomatis pahat yang kita gunakan sisi potongnya adalah 1, sehingga feed rate-nya kita temukan ya, jadi 80,4 mm per menit seperti itu. Untuk programnya ya, bisa kita
buat seperti sebelumnya, akan tetapi di sini ada bertingkat gitu ya. Karena memang soalnya bertingkat ya. Di sini ada diameter 20 dengan panjang 35 dan juga diameter 28 dengan panjang 60. Sehingga untuk programnya di sini juga bertingkat ya. Dikerjakan dulu di panjang 60 ya. Baru kemudian di panjang 35 seperti itu. Ya, jadi menyayat dulu ke Z negatif 60 dengan ketebalan 37, 36, 35, 34, 3 sampai 28. Selesai, setelah itu baru dikerjakan pada diameter 27 pada jarak Z-nya penyayatan negatif 35 seperti itu. Nah, ini untuk latihan soalnya. Di sini ada 3 step ya, di diameter 16, 26, 34. Ya, silahkan dihitung juga untuk parameter cuttingnya dan juga dibuat untuk program siklus G90-nya. Silahkan berlatih dan jangan lupa untuk tetap semangat.